Saudara punya anak. Anak ini taat terus. Hati saudara pasti lunak. Sekeras apapun saudara sebagai orang tua. Kalau anak ini taat, mengikuti terus, ya melakukan, tidak aneh-aneh. Bahkan mungkin dia bisa salah karena namanya manusia bisa khilaf. Tapi dia tetap merendahkan diri. Dia balas kebaikan orang tuanya dengan perbuatannya, ketaatan itu. Dan Tuhan mendapati hati Daud itu ada di depannya. Kalau saudara punya anak yang selalu ada di dekat saudara. Ya, ketika saudara perlu dia ada, ketika saudara membutuhkan sesuatu, berbicara dia ada. Hatinya dekat di depan saudara. Saudara tanpa meminta apapun Allah akan melakukan jauh lebih daripada doa, lebih daripada apa yang kau pikirkan, apa yang kau butuhkan. Katakan amin. Dan dengan cepat kita buka saat ini 1 Petrus 5 ayat 6. Ada satu rahasia yang saya mau tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu apa saudara? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu apa? Ditinggikannya pada waktunya. Oke, ini ajalah. Ya, kalau saudara mau baca selanjutnya, di sana dikatakan serahkan kekhawatiranmu sebab Ia yang memelihara engkau, dan itu hasilnya semua. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kembali ke ayat 6. Pertanyaannya, mengapa kita merendahkan diri? Bukankah Tuhan itu lebih besar dari kita? Tanpa kita merendahkan diri kan kita sudah lebih kecil dari Tuhan. Ternyata ada satu rahasia Bapak Ibu Saudara, yaitu dengan dalam satu kata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Setelah saya mempelajari, merendahkan diri ini adalah satu perintah, satu ketetapan. Dan hasilnya luar biasa. Sebab Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Memang secara status ya, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa pencipta dan kita adalah ciptaannya. Ya kita lebih rendah. Tapi belum tentu yang lebih rendah itu bisa merendahkan diri. Yang mengerti katakan amin. Belum tentu yang di bawah itu bisa merendahkan diri. Dan juga belum tentu yang di atas itu adalah orang yang sombong. Belum tentu orang yang kaya itu sombong. Belum tentu. Tapi apa yang Tuhan mau? Mengapa Tuhan ingin kita merendahkan diri? Sebab Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Ya, pada waktunya Tuhan. Saya tunjukkan di dalam 2 Tawarik 7. Maaf. Dalam Imamat aja. Imamat 16. Imamat 16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Perhatikan saudara, selama-lamanya. Yakni pada bulan yang ke-7. Ya, angka 7 jelas orang Israel mengerti itu hari perhentian. Allah menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Semua diciptakan dari hari pertama sampai ke-5 disiapkan lebih dulu. Kemudian manusia diciptakan. Dan itulah pola Allah sampai hari ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara gak perlu khawatir. Kalau Allah tempatkan saudara dimanapun, semua akan disediakan. Kalau Allah yang menyuruh saudara dimanapun, Dia akan persiapkan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Karena Dia Allah yang bekerja begitulah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengerti hal itu, saudara akan bisa menjadi orang-orang yang senantiasa merendahkan diri. Pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus apa saudara? Merendahkan diri dengan apa? Berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. 30. Karena pada hari itu harus diadakan apa? Pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. 31. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh
bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Mungkin orang bertanya, apakah harus kita berpuasa? Bapak Ibu Saudara, di era perjanjian baru Tuhan bukan melihat secara lahiriannya, tapi Tuhan melihat hati kita. Karena di era perjanjian baru ini, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadikan saudara adalah rumah kediaman Allah. Kalau pada zaman dulu rumah kediaman Allah itu ada di gedung bait, hari ini tidak. Bukan di gedung ini. Allah nggak ada di gedung ini. Allah ada hadir ketika 2-3 orang berkumpul atas namanya dan ada di dalam setiap saudara. Maka saudara disebut rumah Allah, tempat kediaman Tuhan. Dan saya selalu menjelaskan gereja berbeda. Ya. Saudara bukan gereja. Sebab gereja itu adalah perkumpulan orang percaya dan digembalakan di sana. Saudara tidak mungkin menjadi gembala untuk diri saudara sendiri. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, Allah menghendaki supaya saudara merendahkan diri. Dan hari ini bukan berpuasa. Kalau saudara mau berpuasa boleh. Kalau itu memang didorong oleh roh hati saudara, silakan. Ada orang tanya, Pak, berpuasanya orang Kristen bagaimana? Berpuasa itu niatan hati saudara, bukan masalah jam makan. Terserah saudara. Ya kalau saudara berpuasa jam berapa? Ya saya jam 4 bangun Pak. Saya makan dikit. Kemudian Anda makan lagi jam berapa? Ya kira-kira jam 11 siang. Ya nggak usah puasa lah, saya bilang. Nah itu jangan dihitung begitu. Coba ada anak-anak muda sekarang nggak makan pagi, jam 11 baru makan. Kalau ngajak anak puasa anak muda ya gampang jam 12 makan. Saudara bukan itu. Tuhan melihat hati saudara. Apakah saudara merendahkan diri enggak di hadapan Tuhan? Ini ketetapan. Nah, saya tunjukkan satu ayat lagi yang luar biasa. Karena merendahkan diri itu menyatakan pendamaian saudara dengan Tuhan. Pentahiran hidup saudara. Kita perlu sabat. Katakan sama saya sabat. Loh Pak, sabat itu harus Sabtu. Tidak. Sabat itu seperti hari ini. Ketika saudara beribadah, ketika saudara pengajaran, ketika saudara doa malam, doa raya pagi, ibadah raya, itulah kesempatan saudara merendahkan diri. Makanya kalau orang tidak pernah ibadah, tidak pernah doa malam, pengajaran semua, bagaimana cara Tuhan melihat dia merendahkan diri? Orang yang merendahkan diri itu orang yang butuh Tuhan. Butuh Tuhan itu bukan untuk makan minum. Butuh Tuhan untuk keselamatan semua orang. Butuh belas kasihan. Kalau makan minum tidak usah pakai Tuhan lah. Katakan amin. Berani dong. Orang ateis tidak pakai Tuhan kok. Padahal Tuhan yang kasih itu. Tapi dia nggak percaya sudah. Pokoknya saya bisa kerja. Sungguh-sungguh dapat duit. Makan minum beres. Tapi mereka tidak percaya Tuhan. Jadi ikut Tuhan bukan masalah makan minum dong. Bukan masalah kerjaan dong. Bukan masalah beli rumah dong. Bukan masalah jodoh dong. Bukan masalah duniawi. Tapi masalah kerajaan Allah. Keselamatan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Katakan amin. Itu fokus kita. Katakan amin. Itu fokus kita. Jadi kalau gereja ngajari makan minum cara sukses. Aduh ya Tuhan, gak usah ke gereja lah. Ikut seminar banyak. Teman-teman kita di YouTube ya lihat saudara, orang-orang yang bukan Kristen, Bapak Ibu Saudara, itu punya hotel bintang 5, punya pabrik, itu uangnya triliuner, itu 7 keturunan ndak habis. Gak usah ke gereja ya, ayo tak ajak, datang aja ke orang itu. Belajar sama dia. Dan gak usah doa, gak pakai Tuhan, udah. Katakan amin yang percaya. Kalau saudara benar-benar mau ikut Tuhan, rendahkan diri dong. Karena Tuhan itu yang layak disembah. Melalui Yesus Kristus putranya saudara datang kepada Allah Elohim. Ngerti, ketemu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia yang ciptakan semuanya. Musa itu mendapatkan pewahyuan. Surat Kejadian itu dari Musa semua.
Dari mana orang tahu penciptaan kalau enggak Tuhan berbicara kepada nabinya? Orang yang dipercaya. Dan Tuhan itu selalu memiliki konsep, yaitu memilih orang yang dipercaya dan dia berbicara. Untuk apa? Keselamatan. Rancangan Allah sejak Adam dan Hawa berdosa. Gak ada urusan makan minum. Walaupun Allah turut bekerja dalam segala hal. Dia bela saudara karena diarahkan pada jalan keselamatannya. Katakan amin. Maka itu kemarin saya sudah jelaskan, gak perlu ribut, gak perlu bingung. Hidup kita udah ditentukan, diatur. Kalau nyawa saudara aja diselamatkan oleh pengorbanan putranya, apalagi hidup sehari-hari, hidup dalam kehidupan ini, sudah diatur. Saudara akan dituntun terus, asal saudara rendah hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa dituntun. Amin. Yang bisa dituntun oleh Tuhan itu orang yang rendah hati. Orang yang berkata Tuhan pakai aku, itu orang rendah hati. Bukan mari kita pakai Tuhan. Nah itu orang sombong. Kita buka di dalam 2 Tawarik 33. Ya. Nanti saudara baca sendiri, ini kisahnya. Dari seorang Raja Manasye yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kemudian ketika Tuhan marah dan akan melakukan tindakan, apa yang dilakukan raja ini, ayat 12, perhatikan. Ya, 2 Tawarik 33 ayat 12. Dalam keadaan terdesak, ya, karena Tuhan sudah murka, ia berusaha apa saudara? Melunakkan hati Tuhan. Ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. 13, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Tepuk tangan. Tuhan itu Allah. Yahweh, Elohim, Yehova. Itu adalah Allah. Bapa yang kita panggil. Lihat saudara. Bagaimana Tuhan bisa melihat saudara merendahkan diri. Maka itu kalau saudara melihat Daud, nabi-nabi, raja-raja yang dipakai Tuhan. Bahkan pribadi Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi. Jelas surat Filipi berkata apa saudara? Filipi 2, ia merendahkan diri. Taat, ketaatan itu melunakkan hati Tuhan. Contoh aja, contoh manusiawi saja contoh. Saudara punya anak. Anak ini taat terus. Hati saudara pasti lunak. Sekeras apapun saudara sebagai orang tua. Kalau anak ini taat, mengikuti terus, ya melakukan, tidak aneh-aneh. Bahkan mungkin dia bisa salah karena namanya manusia bisa khilaf. Tapi dia tetap merendahkan diri. Dia balas kebaikan orang tuanya dengan perbuatannya, ketaatan itu. Tanpa dia mungkin harus minta maaf, tanpa dia harus sujud-sujud, tidak. Tapi dia tunjukkan dengan ketaatan. Mungkin dia berbuat salah, tapi dia taat. Sekeras apapun orang tua, ketaatan membuat saudara akan lunak. Dan saudara akan melepaskan blessing, berkat bagi anak saudara. Katakan amin. Demikian juga Allahmu. Pernahkah saudara merasakan bahwa ketika saudara taat ibadah, apakah Bapa tidak tahu? Kalau saudara itu punya masalah, dari surga tahu. Saudara, Tuhan Yesus berfirman, mengajarkan murid-muridnya. Jika engkau Bapa yang jahat bisa memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu di surga. Lihat saudara. Jadi apa yang saudara alami, hati Bapa, khususnya bagi saudara yang orang tua, engkau memiliki juga gambaran tentang Allah itu seperti itu. Tuhan itu tidak serta-merta menghajar, menghukum, tidak. Makanya saudara disebut anak Allah. Dan Rasul Paulus berkata, kamu jangan sombong. Kalau kamu anak Allah, ingat batu ini bisa aku jadikan sebagai keturunan Abraham, kata Tuhan Yesus.
Sebab orang Israel merasa bangga, aku ini bukan anak haram. Karena mereka sedang menghina Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahirnya nggak diketahui dari mana. Berarti kan haram, dianggap haram. Bapak kami jelas, bapak kami Abraham. Tuhan Yesus berkata, hai dengar. Aku bisa menjadikan batu ini keturunan Abraham. Saudara, siapakah anak? Tuhan tahu anak-anaknya. Saudara disebut anak Allah. Anak itu bukan orang yang merengek-rengek dan minta-minta, ngoyok. Kaki saudara digoyang-goyang. Belikan aku pistol, beli pistol. Gak dikasih, gulung-gulung, nangis. Kira-kira hati saudara lunak atau enggak? Dan saudara mungkin kasih. Ada orang tua yang kasih. Sama dengan Tuhan. Saudara mau gedor-gedor pintu, mau klaim-klaim ini. Tuhan masih kasih loh saudara. Maksa-maksa Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lihat ketaatan saudara. Dikasih, ya karena dia Bapa. Ya udahlah. Dikasih. Udah kasih, malaikat kasih aja. Tapi beda dengan orang yang taat. Daud berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Daud taat pada setiap perintah Tuhan. Dan Tuhan mendapati hati Daud itu ada di depannya. Kalau saudara punya anak yang selalu ada di dekat saudara. Ya, ketika saudara perlu dia ada. Ketika saudara membutuhkan sesuatu berbicara dia ada. Hatinya dekat di depan saudara. Saudara tanpa meminta apapun Allah akan melakukan jauh lebih daripada doa. Lebih daripada apa yang kau pikirkan. Apa yang kau butuhkan. Katakan amin. Dan itu yang aku lakukan Bapak Ibu Saudara. Saya enggak banyak doa minta. Tanya istri saya. Istri saya nggak hadir, anak saya karena persiapan. Doakan hari ini saya melamar. Ya, bukan saya yang melamar, melamarkan anak saya. Amin, amin. Buat apa saya melamar? Tanya istri saya. Saya sering doakan orang. Doakan rumah, doakan kesehatan, doakan apapun. Ketika pada pergumulan pribadi gimana? Saya percaya Tuhan melihat kesetiaan kita, Tuhan melihat ketaatan kita. Bahkan raja ini merendahkan diri berpuasa. Saudara, orang yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, hancur hati. Hati Tuhan itu loh bisa lunak. Bukan karena permohonan dia, karena dia merendahkan diri dan itu perintahnya. Tapi jangan juga main-main, pura-pura merendahkan diri. Tuhan tahu kamu itu pura-pura nyogok Tuhan. Ada maksud. Saudara dengar, kalau ikut Tuhan gak perlu ada maksud apa-apa. Bapa, meskipun aku tidak mendapat apa-apa yang aku inginkan sampai hari ini, bahkan sampai mati pun seperti nabi-nabi, tidak mendapatkan apa yang mereka rindukan, tetapi imanku tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau Bapa yang selalu akan membawa kami pada kemuliaan-Mu dan kemuliaan Kristus. Aku percaya. Itu saja, jangan ngerengek, udah. Rendahkan diri itu dengan cara itu. Apalagi saudara mendapat kesukaran dan saudara tidak merengek, Bapak itu gatal. Ini anak gak pernah nyusahkan aku ya. Gak minta ya. Malah setia, diam aja. Haleluya. Bagaimana kita bisa minta belas kasihan untuk keluarga kita? Hanya orang-orang yang keluarganya masih banyak belum diselamatkan. Ya, apalagi yang sudah berkeluarga, suami istri udah Kristen. Kenapa kau nggak rajin? Kenapa kau nggak tak tunjukkan ketaatan? Itu merendahkan diri. Saya heran, apa yang sukar sih? Karena kamu sombong, kata Tuhan. Kamu itu sombong. Dari tahun 98 saya merendahkan diri bukan dengan cara berpuasa. Bukan dengan cara menoreh-noreh. Dan dengan cara membuat wajah saya kelihatan muram, sedih. Tidak. Saya ketaatan terus sama Tuhan. Sungguh Bapak Ibu Saudara.
Tuhan Yesus berkata, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Saudara, semua ditambahkan ini sudah I don't care. Saya nggak peduli. Mau dikasih nggak dikasih, engkau tetap Allahku. Engkau tetap Tuhanku. Aku tetap melayani sampai Tuhan Yesus datang. Aku tetap menyembah engkau. Ya Bapa Elohim, aku tetap melayani. Aku nggak peduli. Itu loh saudara yang goncang surga. Jujur saya ini sementara masih masuk gua, artinya gini loh. Karena saya melihat keadaan gereja, keadaan pemahaman yang selama ini masih ada. Kapitalisme semua, duit semua, saya tahu saudara. Pola pikir, dengar khotbahnya aja saya tahu. Jadi saya menarik diri. Sudah Tuhan, waktumu aja nanti saya akan bicara. Sudah nggak bisa. Kalau saudara ibaratnya ilmu itu saudara sudah ilmunya itu dan 1. Dan 2 dan 3 sabuk hitam. Dikumpulkan sabuk putih yang nggak cocok saya saudara. Jujur nanti daripada setor muka saja, saya nggak bisa. Makanya anak-anak didik saya pasti nggak akan bisa. Kalau saudara mendengar khotbah-khotbah yang hanya sabuk putih, nggak bisa. Karena saudara sudah sabuk hitam dan 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 sampai dan lain-lain. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Bukan saudara sombong, bukan kita sombong. Tapi kita minta Tuhan bawa kami ke tahun peningkatan, naikkan kami ke Gunung Sinai sampai kami sudah tidak melihat yang di bawah karena kami terus mengarahkan pikiran kami ke atas. Beda saudara. Maka itu saya akan menjamin kalau orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan merendahkan diri melalui apa? Ketaatan. Perintah Tuhan, rendahkan dirimu. Orang-orang yang ditebus, yang sudah didamaikan. Apanya sulit, doa pagi. Kasih tahu itu yang miswa-miswa, suami-suami. Yuli kasih tahu Handi, datang doa pagi. Itu istri-istri kasih tahu, kecuali emergency. Apanya yang sulit? Nanti kalau sudah di ICU, saya yang pagi-pagi datang ke kamu. Enaknya. Mau tunggu ICU, udah Pak Vipi panggil, Pak Vipi. Jam 4 saya datang, mau berangkat. Semua kasih tahu apa yang sulit. Kasih pengertian gitu loh saudara. Orang sombong itu orang yang tidak mau beribadah. Itu sombong saudara. Katakan amin. Saya tutup dengan 2 Tawarik 7. Tolong pemusik singer masuk. Ayat 14. Apa yang Tuhan katakan? Dan umatku yang atasnya namaku apa? Disebut. Merendahkan diri. Terus berdoa. Lihat, orang yang merendahkan diri pasti dekat Tuhan. Berdoa, mencari kehendaknya, bukan cari duitnya. Gak perlu ada kesusahan, Pak sekarang saya sedang masalah. Ngapain masalah? Saya puasa Pak untuk masalah. Gak usah saya bilang. Taat saja. Orang yang punya masalah, Pak ini genting, tambah rajin. Itu rahasianya. Lu terus gimana masalahnya? Tuhan berperang. Tidak usah sampai berpuasalah Pak, ini Pak saya harus berpuasa. Lalu itu ayatnya ada, roh jenis ini tidak bisa dikalahkan tanpa doa dan puasa. Saudara, itu berbeda, itu lain bu, lain dah, nggak nutut sampean, nggak usah ngerti itu. Udah nggak usah puasa. Karena tujuanmu berpuasa hanya untuk masalahmu selesai, nggak perlu. Saya aja nggak doa, nggak berpuasa. Lamaran anak saya gini aja kok sama Tuhan. Papa, aku bersyukur. Biar kami jadi berkat. Bapak itu lihat dari surga itu. Haleluya. Aku mau memuliakan Bapak Yahweh, Elohim dan putramu. Udah. Merendahkan diri, berdoa dan apa? Mencari wajahku. Lalu apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan apa?
mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan keadaan mereka, keluarga mereka, kota mereka. Katakan amin. Tuhan cari orang merendahkan diri di bangsa ini. 15. Sekarang mataku terbuka. Kepada siapa? Orang taat, setia, rajin. Itu loh. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya. Mau diajar, dimuridkan. Mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Hei, bagaimana Allah terbuka atas rumah saudara? Ketika saudara didapati orang yang taat seperti Daud. Gak usah saudara jerit-jerit siang malam. Artinya untuk kebutuhan saudara. Enggak. Saudara hanya setia berdoa 24 pintu gerbang surga. Tuhan tahu semuanya. 16. Sekarang telah kupilih dan kuduskan. Rumahnya siapa? Nah kalau rumahmu orang sombong tok, Tuhan gak ada. Setan tok rumahmu. Di rumah saya tidak ada setan. Itu bukan karena ada salib. No, setan tidak takut dengan salib. Setan takut dengan orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Dia tidak bisa sentuh saudara. Mudah kalau keluarga kita mau, ayo nak, ayo ini sabat nak, ibadah, ayo nak. Apalagi yang bayi-bayi. Ayo merendahkan diri. Tuhan itu langsung berkata, aku pilih dan kukuduskan rumah ini. Supaya apa? Namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka apa? Mataku dan hatiku akan di situ sepanjang masa. Katakan amin. Kalau mata Tuhan dan hati Tuhan ada dalam hidupmu saudara, setiap langkah gerakmu disertai Tuhan. Gak usah bingung kegagalanmu, keberhasilanmu, kekilafanmu, ketidakmengertianmu. Allah akan menuntun dan menyertai saudara sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Dan 17. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti siapa? Daud ayahmu. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan peraturanku. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Saya undang bagi berdiri. Oh haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukur, buka suaramu, bahasa roh Korea pasakara papa. Mari kita merendahkan diri, Kiara bara. Kiri bere bala. Shikere bere bala. Mari saudara, mulai pagi hari ini kau mengerti arti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oh depa mama sekere bebe baba. Biar Tuhan berkuasa, biar Tuhan berkehendak dalam hidupmu. Yerebe jadilah apa yang menjadi kehendakmu ya Allah. Kami bersyukur Tuhan. Sekere bebe pamarabala ya se. Ya bara ya Bapa. Sekere bere bala bara.